adalah anak dari dua orang yang dulu pernah disembelih atau mau disembelih. Yang pertama adalah Nabiullah Ismail putra Ibrahim, yang kisahnya cukup masyhur bahwa beliau akan disembelih, tapi akhirnya diganti oleh Allah Ta'ala dengan kibas. Kemudian kisah Abdullah yang juga mau disembelih oleh Abdul Muttalib karena menunaikan nazarnya. Setelah diundi berkali-kali jatuh namanya kepada Abdullah, sampai akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta baru keluar unta, dan ini keluar Abdullah, nama Abdullah. Akhirnya 100 ekor unta itu pun disembelih, kemudian diambil oleh siapa saja, baik manusia maupun hewan-hewan buas, makan dari unta yang disembelih oleh Abdul Muttalib, sehingga Abdullah tidak jadi disembelih. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala bahwa anak Abdul Muttalib yang satu ini akan menjadi penerus yang dari sulbinya itu lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah ini anak dari Abdul Muttalib yang paling baik akhlak, yang paling disayang oleh Abdul Muttalib. Karena anaknya banyak, di antara yang paling disayang, yang paling mulia adalah Abdullah. Kemudian Abdul Muttalib mencarikan jodoh untuk putranya ini. Dapatlah wanita terbaik juga, namanya Aminah bintu Wahab. Aminah ini anak dari Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab dari Bani Zurrah. Pada waktu itu Aminah adalah di antara wanita terbaik Quraisy secara nasab, kedudukan, akhlak, kemuliaan. Ini sebanding, sekufu, sebanding dengan atau sepadan dengan Abdullah dari keluarga Bani Hashim, Aminah dari keluarga Bani Zurrah. Menikahlah kedua orang ini dengan pernikahan yang kita kenal sekarang ini. Jadi pernikahan ayah dan ibu Rasulullah itu pernikahannya macam kita sekarang, ada wali, ada saksi, ada mahar, dan sebagainya. Begitu juga pernikahan Abdul Muttalib dengan istrinya itu. Begitu juga di atasnya sampai ke nabi-nabi Allah. Semuanya lahir dari pernikahan yang sah, pernikahan yang baik-baik. Tidak ada seorang nabi pun lahir dari hasil perzinahan. Tidak ada seorang nabi pun, kalau kita tarik silsilahnya itu nenek yang kesekian pernah berzina lahirlah anak bunda. Jadi nasab para nabi itu dijaga oleh Allah. Nasab para nabi itu dijaga. Orang tuanya, kakeknya, nenek moyangnya itu melangsungkan pernikahan secara benar. Tidak ada yang lahir dari hasil pernikahan. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang lain ada jaminan. Sahabat Nabi sendiri tidak ada jaminan. Ada sahabat Nabi yang nenek moyangnya, kakeknya kesekian itu ada yang tidak jelas nasabnya. Itu biasa, jangan jahiliyah, karena jahiliyah tidak mengurangi kemuliaan para sahabat ketika mereka sudah muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mereka berumah tangga dan Aminah sudah mengandung, Abdul Muttalib memerintahkan putranya yaitu Abdullah untuk berangkat ke Madinah. Satu pendapat mengatakan berangkat ke negeri Syam untuk membeli tamar ataupun kurma. Kemudian dalam perjalanan itulah Abdullah kemudian sakit, ya, bersama rombongan Quraisy. Dia sakit dalam perjalanan tersebut dan meninggal di Madinah. Wafat di sana. Di kemudian
didirikan di rumah Nabilah Al-Ja'li pada usia 25 tahun. Jadi hebat sekali untuk usia 25 tahun ayah Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Satu riwayat mengatakan wafatnya Abdullah sebelum lahir Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini pendapat mayoritas ahli sejarah tarikh. Ada pendapat mengatakan Abdullah wafat setelah lahir Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Usianya 2 bulan Nabi kita lahir baru wafat ayahnya. Ada yang mengatakan sebelum itu. Ketika datang berita kematian Abdullah sampai kepada Aminah, maka kemudian Aminah mengungkapkan kesedihannya itu dalam sebuah syair. Kalau dalam tradisi orang Arab itu mereka suka bersyair, dan mereka bisa bersyair itu spontan tanpa dikarang-karang, ditulis-tulis dulu Bapak. Jadi kalau syairnya itu syair kematian, syair kesedihan, itu namanya lita atau lata. Nah, itu syair-syair kesedihan. Yang syair terus keluar secara spontan karena memang orang Arab ini dikenal sangat fasih dan sangat jago dalam bidang sastra. Nanti kalau senang pun dia bersyair, sedih bersyair, kalau nanti ada kehilangan pun bersyair, kematian pun dia bersyair, bacakan syair-syair tentang kesedihan itu. Kemudian yang ditinggalkan oleh Abdullah waktu itu adalah 5 ekor unta. Warisannya 5 ekor unta, kemudian ada beberapa ekor kambing, dan seorang budak wanita berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, namanya Barakah, dan dipanggil dengan Ummu Aiman. Inilah orang yang termasuk orang yang mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Hijariyah ini adalah budak wanita yang ditinggalkan oleh Abdullah. 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan 1 orang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan berikutnya, lahir Nabi itu kapan pastinya dan di mana? Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, sepakat ulama ijma bahwa Rasulullah itu lahir pada tahun gajah. Tahun di mana terjadi peristiwa gajah. Itu sepakat semua ahli sejarah ulama, tidak ada khilaf. Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah Islam, meriwayatkan dengan sanadnya dari Qais bin Makhramah. Dia berkata, aku dan Rasulullah SAW dilahirkan di tahun gajah dan kami sebaya. Kata Qais bin Makhramah. Ya, ada orang yang lahirnya sama dengan Nabi pada tahun yang sama, umurnya sama, sebaya dengan Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Ishaq ini dinyatakan jayyid, sanadnya jayyid oleh Imam Az-Zahabi dan Imam At-Tirmidzi juga begitu. Jadi riwayatnya itu bisa diterima. Simpulannya Rasulullah lahir pada tahun gajah. Kemudian Ibnu Sa'ad juga salah satu ulama Islam, ulama hadis, ulama sunnah, meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, yang mengatakan Nabi SAW dilahirkan di tahun gajah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Ulama hadis sudah bersahihkan. Kemudian berdasarkan keterangan dari Khalifah bin Khayyat dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa Rasulullah lahir tahun gajah itu menjadi ijma ulama, sepakat para ulama. Peristiwa gajah itu terjadi pada tahun lahirnya Nabi. Cuma tidak pas waktu kejadian itu, mungkin pada tahun itu. Ya, terkait dengan peristiwa itu sudah pernah kita ceritakan ya. Ada riwayat dari Aisyah istri Rasulullah mengatakan, hadis ini sahih, ya, riwayat dari Ibnu Ishaq dengan sanadnya. Aisyah mengatakan, aku pernah melihat pengendali dan pawang gajah itu di Mekah dalam kondisi buta dan lumpuh. Keduanya meminta-minta kepada manusia.
jadi pengemis. Jadi rupanya waktu Abraham datang dengan gajah itu ada orang yang sudah jadi bawang gajah dan mengendalikan gajah itu. Jadi dihukum oleh Allah Taala. Orang ini dibutakan matanya, kemudian lumpuh, dan keduanya menjadi orang yang hina, jadi pengemis kota-kota. Itu Aisyah pernah melihatnya. Nah, itu terkait dengan kisah kisah gajah itu yang sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Jadi tidak semuanya meninggal ya, ada juga yang dibiarkan hidup tapi hidup dalam keadaan berhina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi khilafiyahnya itu adalah dari peristiwa Abraham menyerang Ka'bah beberapa kali dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama mengatakan 50 hari setelah peristiwa gajah. Ini pendapat Imam Suhaili dan Imam Ibnu Katsir. 50 hari setelah hancurnya Abraham itu lahir Nabi. Jadi kira-kira 1 bulan lebih. Pendapat kedua 30 hari. 30 hari setelah peristiwa gajah. Ini pendapat Abu Ahmad Al-Hakim. Ada yang mengatakan 40 hari. 50, 30, 40. Ada yang mengatakan 10 tahun setelah peristiwa gajah. Ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Kata Imam Az-Zahabi, nampaknya yang mengatakan 10 tahun, 23 tahun, 20 tahun ini keliru. Maksudnya bukan tahun tapi hari. Terlalu jauh kan 30 tahun. 23 tahun, 10 tahun. Jadi ini pendapat yang syaz, pendapat yang aneh. Yang tadi nanti ada pendapat bilang Nabi itu lahir 10 tahun setelah peristiwa itu, pendapat yang syaz. Para ulama sejarah, ulama sirah, ulama hadis mengatakan itu pendapat yang aneh. Di antara 50 hari, 30 hari, 40 hari itu ya. Pertanyaan kedua, bulan apa? Tahunnya tahun gajah. Bulannya bulan apa? Nah, di sini mayoritas jumhur ulama mengatakan Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Ini memang pendapat mayoritas. Nanti ada pendapat yang aneh, pendapat yang ganjil ya, ada pendapat yang tidak kuat. Ada yang katakan Nabi lahir bulan Ramadan. Ini pendapat Zubair bin Bakar. Ini pendapatnya syaz aneh. Kalau dia bilang Nabi lahir bulan Ramadan, nanti ini aneh. Aneh itu artinya syaz, artinya seperti orang pergi sekolah hari Minggu. Dia sendiri pergi sekolah, yang lain ada sekolah. Nah, 10 hari itu begitu masuk. Menyendiri dari pendapat-pendapat yang lain, mayoritas. Jadi bulan apa itu? Rabiul Awal. Sudah sepakat mayoritas, tapi jiwa mayoritas. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari apa? Orang Aceh bilang selanya. Selanya itu dari kata Al-Isnain. Al-Isnain, bahasa Arabnya Al-Isnain. Cuma dalam bahasa Aceh kan dibengkokkan sedikit. Nah, itu banyak bahasa Aceh, kosakata bahasa Aceh dari bahasa Arab. Nah, itu Al-Isnain. Harinya hari Senin, benar ya. Hadisnya apa? Ada hadis ada. Riwayat Muslim, hadisnya sahih. Riwayat Muslim dari Qatadah dengan sanadnya, saya tidak bacakan sanadnya terlalu banyak. Dari Abu Qatadah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Senin. Nah, ditanya tentang puasa Senin. Maka beliau menjawab, itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus sebagai rasul, atau hari diturunkannya wahyu pertama padaku. Jadi berdasarkan hadis sahih ini memang benar Nabi lahirnya hari Senin. Tidak ada bantah itu karena hadis yang sahih. Nah, tahun gajah, bulan Rabiul Awal, hari Senin. Pertanyaan berikutnya, tanggal berapa? Nah, di tanggal ini mungkin agak sedikit bervariasi. Kemudian ada tanggal Hijriah, ada tanggal Senin. Kita tengok dulu tanggal Hijriah. Pendapat pertama mengatakan Nabi lahir tanggal 2 Rabiul Awal, di malam kedua Rabiul Awal. Ini pendapat Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini ulama besar dari mazhab Maliki.
kebahagiaannya luar biasa. Jadi jangan aneh nanti kalau ada yang bilang Nabi lahir 2 Rabiul Awal, biasa saja, ada udah ngaji. Yang belum ngaji ini yang ribut, bukan bilangnya biasa saja lah. Ibnu Abdul Bar, ulama besar Ahlussunnah, yang mulia itu malam kedua Rabiul Awal. Dan pendapat kedua, Nabi lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Ini pendapat Ibnu Hazmin, pendapat Az-Zuhri, ulama dari kalangan tabi'in. 8 Rabiul Awal. Biasa saja kita menyikapinya. Karena masalah Nabi lahir kapan, apakah tanggalnya kapan, ini bukan masalah akidah. Seandainya kita meragukan ini semua, tidak apa-apa, tidak rusak iman kita. Bukan masalah akidah, ini bukan masalah prinsip. Saya bilang, saudara kita bilang 2 Rabiul Awal, ya silakan, itu ada pendapat. 8 Rabiul Awal, ya silakan. Yang ketiga 10 Rabiul Awal. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, ulama besar dari kalangan tabi'in yang dihormati oleh semua kelompok, semua orang. 10 Rabiul Awal. Pendapat keempat 12 Rabiul Awal. Nah, 12 Rabiul Awal ini yang populer, yang masyhur, populer. Dan ini dianut oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini pakar sejarah yang sering dirujuk kitabnya di dalam tentang sirah Nabawiyah. Kemudian pendapat Jabir dan pendapat Abdullah bin Abbas. 12 Rabiul Awal ini pendapat yang paling populer. Kemudian ada yang bilang Nabi lahir 17 Rabiul Awal. Ini diriwayatkan dari beberapa golongan Syiah. Syiah 17 Rabiul Awal. Nggak tahu dari mana sumbernya. Yang keenam 22 Rabiul Awal. 22 Rabiul Awal. Ibnu Katsir, seorang ulama bermazhab Syafi'i yang sangat terkenal dengan sirahnya, dengan hadisnya, dengan fikihnya, tafsirnya juga, tafsir Ibnu Katsir dipakai oleh semua kelompok. Beliau mentarjih, beliau memperkuat dari yang pendapat-pendapat tadi. Yang beliau memperkuat adalah Nabi lahir 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Beliau justru memperkuat 8 Rabiul Awal. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Ibnu Katsir ini dan dikatakan oleh imam-imam yang lain, ulama-ulama kita yang lain, itu tidak ada hadis yang sahih tepatnya kapan, apakah 12, apakah 10, apakah. Semua hadis-hadisnya lemah. Termasuk hadis yang mengatakan riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan 12 Rabiul Awal, hadisnya lemah karena di sanadnya itu ada terputus, rantai riwayatannya sanadnya terputus. Jadi memang masalah harinya, tanggal berapa, ini tidak ada hadis yang kuat, tidak ada hadis yang sahih. Terbuka saja pendapat siapa saja, silakan. Yang penting jangan muncul selainnya ini. Tiba-tiba kita mau suka-suka kita bilang tanggal tanpa ada dasar penelitiannya, apa dasarnya. Ini ulama kita ini ketika dia nyampaikan, dia sudah ada dasar, dia ada pegangan. Terserah nanti pegangannya itu hadisnya lemah atau itu urusan lain. Tapi mereka punya dasar menunjukkan. Ternyata di era modern, ya terutama di abad ke-13 Hijriah, awal abad ke-14 Hijriah, muncul seorang tokoh di Mesir namanya Profesor Mahmud Pasha. Mahmud Pasha, orang Mesir bilang Mahmud Pasha, seorang pakar astronomi Islam. Kemudian didukung oleh Muhammad Sulaiman Al-Mansur-Furi dari dia. Kemudian ada Abdullah bin Ibrahim bin Muhammad Salim, tokoh-tokoh astronomi Islam. Mereka ini melakukan penelitian kapan sebenarnya, tanggal berapa sebenarnya Nabi kita lahir. Karena tadi hadisnya lemah, tapi kalau hadis sahih tidak perlu kita teliti juga. Tasami dan wafat. Karena hadisnya itu lemah semua, jadi mereka berusaha menentukan tanggal lahirnya Nabi kita, tanggal hijriahnya itu berdasarkan pendekatan ilmu astronomi mereka, ahlian mereka dalam hitung-hitungan. Sehingga mereka berkesimpulan Nabi kita lahir tanggal 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal. Dari kajian mereka secara astronomi itu didapati bahwa 9 Rabiul Awal itu tepatnya hari Senin itu, pada tahun itu. Kalau Masehnya itu 20 April 571 Masehi.
571 Masehi. Jadi itulah beberapa pendapat terkait dengan kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, baik secara Masehi maupun secara Hijriah. Jadi yang kita sepakat tadi yang nggak boleh, kalau bisa kita jangan hilang masalah lagi lahir tahun gajah, itu sepakat ya, tahun gajah sepakat. Jadi kalau ada orang bilang kan tahun gajah, tahun kambing, tahun lembu, itu salah, tahun gajah. Sebab sudah. Yang kedua, Nabi lahir Rabiul Awal, itu kita sepakat karena mayoritas ulama sepakat. Yang ketiga, Nabi lahir hari Senin, sepakat karena hadisnya sahih. Yang keempat, Nabi lahir tanggal berapa? Nah, sini biar saja terbuka khilafiyah di antara ahli-ahli sejarah. Ini bukan persoalan akidah. Jadi kalau muncul di masyarakat ada yang bilang tanggal 8, Bapak itu udah paham, ada yang bilang sama Ustaz tanggal 9, ada pendapat ahli astronomi Islam Mahmud Pasha dan Syekh Al-Mansur Puri tanggal 10, ada yang disebut tanggal 12, memang di kalender sudah ditetapkan setiap tahun. Tanggal 17 itu orang Syiah punya, tanggal 22 ada. Jadi tanggal 1 malam kedua ada juga. Yang tidak ada tanggal 28 tidak ada, 27 tidak ada. Berarti kalau di luar itu berarti itu kita lakukan pendapatnya dari mana ya. Jadi yang sudah kita sebut ini itulah yang namanya sejarah. Bagus sekalian, yang sejarahnya apalagi kejadiannya sudah ribuan tahun ya, ribuan tahun. Jadi banyak versi-versi tahun-tahun, tahun lahir, tahun wafat ya, itu. Apalagi kalau lahir, para ulama-ulama kita dulu tahun lahirnya itu banyak sekali khilafiyahnya. Kenapa? Karena waktu lahir belum terkenal ya. Waktu lahir kan belum tahu ini orang jadi apa setelah. Biasanya yang jarang khilaf itu tahun wafat. Tahun wafat jarang khilaf karena para ulama waktu wafat sudah terkenal, udah jadi tokoh, udah jadi ulama. Imam Syafi'i waktu meninggalnya itu udah disolatkan oleh semua orang, tersebar wafatnya itu kemana-mana. Jadi orang ingat betul tahun wafatnya. Kalau tahun lahir sering terjadi khilafiyah. Kenapa? Karena waktu lahir masih belum jadi apa-apa, bayi ya. Jadi banyak versi ya, ada versi bilang tahun sekian. Itu biasalah, itu kajian dalam sejarah biasa kita. Itu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sudah ada sedikit pencerahan ya dalam masalah ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tempat lahir Nabi. Di sini disebut oleh Imam Al-Mubarakfuri, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Syi'bi Bani Hashim di Mekah. Syi'bun itu ya semacam satu tempat, satu perkampungan, dan biasanya juga Syi'bun itu satu tempat yang diapit ataupun dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi ada tempat semacam tempat yang datar, di sampingnya ada bukit-bukit, lembah gitu ya. Itu dia tempat berkumpul satu kaum. Di sini adalah Syi'bi Bani Hashim. Orang Bani Hashim, tempat berkumpul orang Bani Hashim, perkampungan mereka. Di situ Nabi lahir di kota Makkah. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwasanya pada saat Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, ini berdasarkan penuturan ibunda Nabi kita sendiri, Aminah ya. Dia bercerita bahwasanya ketika aku melahirkan Nabi kita Muhammad SAW, keluarlah dari kebaluanku cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Ini ada dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan lain-lain, dengan redaksi yang berbeda-beda tapi menunjukkan makna yang mirip untuk bersama. Jadi keluar cahaya. Ini termasuk kalau dalam ilmu akidah disebut irhas ya. Ada istilahnya kejadian-kejadian luar biasa ya. Kalau Nabi namanya mukjizat, setelah dia jadi Rasul namanya mukjizat.
Kalau kejadian itu terjadi pada seorang waliullah, seorang yang taat pada Allah, namanya karomah. Kalau terjadi kepada Nabi sebelum dia diangkat menjadi Nabi, itu namanya irhas. Jadi ini salah satu irhas dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau dilahirkan, keluar cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Jadi berbagai riwayat tentang ini itu dikaji oleh para ulama. Imam Al-Hakim mensahihkan riwayat itu dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Bani. Saya menilai hasan riwayat tentang keluarnya cahaya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi irhas-irhas yang lain ketika Nabi lahir itu, seperti contohnya robohnya 14 ruang dari istana Kisra. Kisra ini orang yang berkuasa di negeri Persia. Dia punya istana megah, ada 14 ruang-ruang kehormatan. Biasanya sulfah itu duduk para pembesar-pembesar itu, roboh 14. Kemudian api yang selama ini disembah ribuan tahun oleh orang Majusi padam. Api itu tidak pernah padam, selalu dijaga supaya tidak padam. Itu lahir Nabi padam. Kemudian gereja-gereja yang ada di sekitar danau sawah itu setelah airnya kering, gereja-gereja tersebut pun runtuh yang berjatuhan. Irhas-irhas ini diriwayatkan oleh Imam Tabari dan Baihaqi, namun tidak memiliki sanad yang kuat. Jadi tentang robohnya istana Kisra, padamnya api yang disembah oleh orang Majusi di Persia, kemudian runtuhnya gereja-gereja di sekitar Buhairah Sawah ini, danau sawah ini setelah airnya surut. Ini riwayat ini tidak kuat, riwayatnya lemah ya. Tapi kalau yang tadi, yang cahaya tadi, itu hadisnya hasan atau sahih. Kalau hadis sahih atau hasan berarti kuat, bisa dijadikan sebagai. Kemudian dalam sejarah orang-orang Persia juga tidak pernah diceritakan bahwa pernah terjadi peristiwa itu. Padahal ini kan peristiwa yang cukup peristiwa yang besar, karena api sembahan itu tidak pernah padam, pada itu padam, tidak pernah ada disebutkan dalam sejarah mereka. Padahal peristiwa-peristiwa yang sebesar itu biasanya tercatat dalam sejarah. Kemudian istana Isra dan sebagainya. Yang jelas hadisnya tidak kuat. Ada hadisnya, riwayat dari Abu Sunnah, ada Tabari dan Baihaqi, tapi periwayatannya tidak begitu kuat. Kemudian termasuk juga hadis ketika Aminah ibunda Nabi kita mengandung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada diceritakan bahwa beliau berjumpa dengan seseorang dalam mimpinya yang memberitahukan. Dalam mimpi itu orang yang datang dalam mimpi tadi mengatakan, Aminah, apakah kamu merasa bahwa kamu sedang mengandung? Kata Aminah, saya tidak merasakan apa-apa karena saya tidak merasa sakit waktu mengandung Nabi Muhammad. Itu dalam kisah itu Aminah tidak merasa seperti ya yang wanita-wanita lain mengandung, karena memang Nabi datang rahmatan lil alamin, jadi sampai ibunya pun tidak merasakan sakit. Nah, hanya terputus kainnya saja, tapi sakit mengandung tidak. Kemudian orang yang datang dalam mimpi tadi mengatakan, sesungguhnya orang yang kamu yang ada di rahimmu itu adalah pemimpin umat manusia, akan menjadi nabi dari umat ini yang memimpin dunia. Seorang nabi, seorang pemimpin besar, Nabi Allah. Nah, itu dalam mimpi saya, mimpi Aminah ya, mimpi Aminah ketemu dengan seorang dalam mimpinya yang memberitakan bahwa anak di kandungnya itu adalah seorang nabi. Hadis ini juga hadis yang lemah, karena riwayat lemah, karena di dalam sanadnya itu ada Al-Waqidi. Al-Waqidi ini seorang perawi yang mendapat label matruk. Matruk ini kalau dia meriwayatkan hadisnya menjadi tidak lemah hadisnya. Ya. Jadi itulah ya, ada beberapa persoalan seputar kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Aminah melahirkan Nabi kita diantarkan kepada kakeknya Abdul
Muttalib. Kakeknya masih hidup, diantarkan pada kakeknya, sehingga kakeknya begitu gembira senang dengan kelahiran cucunya ini. Kemudian dia bawa Nabi kita masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdul Muttalib memilihkan nama untuk Nabi kita, yaitu nama Muhammad. Dan nama itu adalah nama yang tidak populer di Arab pada waktu itu. Jadi orang tidak pernah kasih nama aneh seperti ini. Ya, Abdul Muttalib ilham dari Allah Ta'ala atau apa, dia berikan nama cucunya ini dengan nama Muhammad. Apa itu Muhammad? Terpuji. Ya, Muhammad itu kata Hamada itu memuji. Muhammad itu isim maf'ul. Hamada yahmidu tahmidan. Muhammadun itu orang yang terpuji. Hamada itu kalau dalam ilmu tasrif itu faedah babnya itu ditaksir banyak. Ada madu banyak. Kalau hamidah memuji, kalau hamada itu banyak memuji berulang-ulang. Jadi ketika nama Nabi kita diberi nama Muhammad, itu berarti orang yang banyak dipuji berulang-ulang. Allah Ta'ala memuji Nabi kita, dipuji berulang-ulang. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim dan sebagainya. Orang yang terpuji. Nanti ada di nama Nabi kita Ahmad. Kalau di dalam Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa, dakwah yang disampaikan Nabi Isa itu Nabi dipanggil dengan nama Ahmad. Jadi Ahmad ataupun Muhammad itu nama kita. Kalau Ahmad itu isim tafdhil, artinya terpuji juga. Misalnya Ahmad itu wazannya akbar. Akbar itu apa ya? Paling besar atau sangat besar. Ada makna superlatif. Kalau kabir besar, kalau akbar sangat besar atau paling besar. Sahir kecil, asghar paling kecil. Azim agung, a'zam lebih agung. Hamid terpuji. Ahmad yang paling terpuji, yang sangat terpuji. Jadi baik Ahmad ataupun Muhammad sama-sama Nabi adalah orang yang paling terpuji. Kemudian Nabi dikhitan oleh kakeknya pada hari ke-7 sebagaimana budaya orang Arab. Nah, di sini ada persoalan. Dalam masalah apakah Nabi dikhitan atau tidak, ada 3 pendapat ulama Islam. Jadi sebagaimana dalam fikih banyak khilafiyah, dalam sejarah pun ada khilafiyah. Jadi jangan tegar kita dengan sejarah biasa saja. Pendapat pertama mengatakan Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan, sudah terkhitan. Ya, kita hormati pendapat anda sana. Tapi riwayatnya adalah pendapat kedua mengatakan Nabi dikhitan pada saat dadanya dibelah oleh Jibril. Peristiwa pembelahan dada Nabi waktu masih kecil itu, di situ dikhitan oleh Jibril, yang khitan Jibril. Jadi mantrinya Jibril. Kalau Jibril dah khitan tak sakit. Kalau mantri kita sakit. Yang ketiga, Nabi dikhitan oleh Abdul Muttalib. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad memperkuat pendapat ini bahwa Nabi itu dikhitan oleh kakeknya sendiri, Abdul Muttalib, pada hari ke-7. Nah, beri nama pada hari ke-7 dan dikhitan pada hari ke-7 sebagaimana budaya orang Arab. Jadi orang Arab itu adalah satu-satunya bangsa ketika itu yang berkhitan dengan Yahudi. Jadi dari semua bangsa manusia yang ada pada zaman itu, yang berkhitan itu cuma 2, Yahudi dengan orang Arab. Jadi orang Arab itu masih mempertahankan syariat Nabi, para Nabi. Nah, para Nabi itu berkhitan. Nabi berkhitan. Bahkan Paulus itu khitannya itu, karena dia dari Yahudi. Sebelum dia mau ke Nasrani itu, dia orang Yahudi itu dia berkhitan. Dia pun heran kenapa sekarang saudara kawan-kawan Nasrani tidak khitan. Padahal ajaran Nabi-Nya itu khitan. Nabi Isa itu khitan. Para Nabi itu khitan. Rasulullah khitan. Orang Arab khitan. Makanya salah satu tanda Nabi akhir zaman oleh Raja Darius, waktu datang utusan membawa surat Rasulullah, utusan dari Arab itu dibawa ke kamar ganti, dibuka celananya, ditengok. Oh, ini ternyata orang Arab berkhitan.
Sehingga Heraklius Raja Romawi itu berkesimpulan, ya ini berarti Nabi yang mengantar surat ini, orang yang mengaku Nabi ini betul ini, karena Nabi akhir zaman itu menurut pengetahuan Heraklius berasal dari bangsa yang berkhitan, berasal dari bangsa. Jadi Nabi kita itu terkhitan, baik terkhitan waktu lahir sudah dikhitan ataupun dikhitan oleh kakek. Ini juga bukan masalah akidah. Kalau misalnya ada saudara kita menganggap mana ada Nabi lahir dalam waktu lahir sudah dikhitan, Nabi dikhitan oleh kakek, tidak ada masalah. Dan itu pendapat, bukan masalah prinsip akidah. Atau ada yang bilang, siapa bilang Nabi dikhitan oleh kakeknya? Nabi waktu lahir sudah dikhitan, itu juga jangan disalahkan. Jadi kita jangan ikut masalah Nabi kita, itu bukan masalah akidah. Karena itu masalah sejarah, bisa saja ada yang benar. Dan bukan hanya Nabi. Kalau seandainya kita ambil pendapat Nabi yang waktu lahir sudah dikhitan, itu bukan keistimewaan Rasulullah. Ada juga orang-orang lain diriwayatkan, ulama-ulama ada beberapa orang itu diriwayatkan lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Jadi itu bukan satu-satunya khasais atau kelebihan dari kita seorang. Waktu lahir sudah dikhitan itu ada riwayat yang lain mengatakan selain Nabi pun ada orang yang lahir dalam keadaan seperti itu. Intinya ini adalah masalah ilmiah dalam persoalan sejarah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pengajian kita pada malam ini mudah-mudahan ada kesimpulannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi